Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya, mohon maaf telat 1 hari. Kuliah minggu ini menggunakan video rekaman. Yang akan kita bahas pada minggu ini adalah manajemen tanah. Nah, kemudian untuk selanjutnya insya Allah minggu depan masih kuliah normal seperti biasa ya, karena ITERA kan libur hanya di tanggal hari ini tanggal 11, 12, besok libur sampai tanggal 17 sudah masuk lagi, aktif kembali gitu. Nah, nanti untuk informasi apakah menggunakan video kembali atau kita via Meet atau Zoom nanti akan dikabarkan kembali ya. Yang jelas minggu depan sudah aktif kuliah lagi. Oke, untuk hari ini kita membahas tentang manajemen tanah. Kebayang ya, jadi apa yang kita akan bahas adalah ya seputar manajemen tanah itu apa saja gitu ya. Jadi masih secara umum manajemen itu bisa lingkupnya adalah pengelolaan tanah, itu termasuk juga manajemen tanah. Nah, kemudian jenis-jenis pengelolaan tanah, contohnya ini ya ada beberapa. Yang pertama ada irigasi atau drainase ya. Jadi ini salah satu tindakan dalam kita mengelola tanah gitu agar tanahnya makin baik, kemudian bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian ada lagi pemupukan, ada lagi pemulsaan ya. Kalau kalian masih belum paham pemulsaan bisa dicari gitu, sumber-sumber bisa di internet. Pemulsaan itu seperti penutupan, kita memberikan penutupan ke tanahnya, penutupan permukaan tanahnya. Nah, macam-macam pemulsaannya sendiri atau penutupannya sendiri bisa menggunakan plastik ya. Kalau misalkan seperti perkebunan yang minggu lalu sudah kita bahas, jadi bisa dengan plastik ditutup tuh yang area sekitar tanamannya, biarin misalkan kalau habis pemupukan tidak menguap, kemudian biar tidak panas si tanahnya ya. Jadi bisa jadi kalau misalkan tanahnya panas dia akan merusak. Misalkan kalau ya tadi ya pupuknya udah disebar gitu, rusak karena panas ya. Jadi kebanyakan sih memang karena biarin pupuknya itu tidak menguap atau tidak rusak gitu. Jadi dibuat ada pemulsaan atau penutupan. Itu kalau yang sering kita lihat ya. Nah, tapi pemulsaan lainnya juga banyak gitu. Ada pemulsaan dengan bahan alami. Nah, ini yang bagus. Bahan alami itu ada banyak juga, bisa dengan jerami gitu. Kita tutup tuh area tanahnya dengan sisa-sisa tanaman gitu. Nah, ini juga sama ya, fungsinya adalah untuk memperbaiki tanah. Kalau dengan bahan alami itu ya bisa untuk menambah kesuburan tanah gitu. Jadi semakin nanti kalau misalnya dikasih sisa-sisa tanaman, semakin lama kan semakin melapuk tuh ya sisa-sisa tanaman. Nah, itu juga bisa berfungsi sebagai kompos gitu, pupuk juga untuk si tanahnya. Kemudian pemberian bahan organik ya. Ini bahan organik macam-macam. Jadi kebanyakan sih memang yang dikasih adalah ya yang pupuk alami itu adalah bahan organik. Kemudian dengan konservasi atau pengawetan tanah ya. Jadi bisa dengan konservasinya itu bisa dengan kita nanam tanaman yang bisa melindungi si tanah itu. Misalkan di kemiringan yang cukup terjal, bisa rumput vetiver ya. Rumput vetiver itu kan mampu menahan biarin dia nggak erosi si tanahnya. Atau dengan pengawetan tanah gitu, ada cara tersendiri, dikasih zat tertentu biar tanahnya awet. Awet di sini dalam artian fungsinya ya di awet gitu, fungsinya awet gitu agar si tanah ini tetap dapat berfungsi dengan baik gitu dalam waktu kurun berapa bulan gitu, berapa tahun, biarin dia tidak
menurun kualitasnya, itu pengawetan tanah. Jadi karena kan kalau namanya tanah, dia semakin bagus tanah itu adalah semakin semakin tinggi bahan organiknya, kandungan bahan organiknya. Nah, bahan organik semakin banyak itu dikarenakan dia biasanya ada yang melapuk gitu. Nah, ketika dia belum ada yang melapuk gitu ya, belum ada bahan organik, ya sebaiknya belum diawetkan gitu. Tapi kalau sudah banyak, kemudian biarin nggak berkurang, itu ada teknik sendiri dengan pengawetan tanah. Kemudian pencegahan erosi, ya pencegahan erosi tadi mirip dengan konservasi ya. Jadi dicegah erosi bisa dengan tadi tanaman, contohnya rumput vetiver, atau dengan struktur beton gitu kan bisa ya. Jadi misal kalau kalian pernah lihat ledeng gitu ya, irigasi, nah pinggir-pinggirnya itu ada yang diberikan struktur beton biarin tidak erosi, itu bisa dengan struktur maupun dengan yang alami. Kemudian pencegahan longsor pun sama ya, pencegahan longsor juga kebanyakan adalah dengan struktur yang kuat gitu. Kalau kalian lihat di tol-tol itu ya, misalkan masih banyak tol itu kan banyak yang dibangun melintasi perbukitan ya. Jadi kanan kirinya masih tebing-tebing. Nah, itu biarin nggak pada longsor, biasanya diberikan struktur penguat dindingnya ya. Jadi penguat biar dia nggak longsor gitu. Kalau memang dia rawan longsor, nah itu biasanya harus dengan struktur gitu. Karena itu yang bisa menahan dorongan yang kuat dari si dinding atau dari si tebing tadi gitu. Kalau misalkan dengan pohon, dengan tanaman itu memang bisa, tapi itu perlu butuh waktu yang cukup lama. Artinya dia harus tumbuh dengan baik dulu tanamannya, akarnya bisa mengikat tanah dulu, dia berkembang dengan baik dulu, baru bisa dia kuat gitu. Tapi kalau untuk pembangunan jalan tol contohnya ya, itu kan ya tadinya memang ada pohon terus ditebang, terus kalau kita tanam lagi dia butuh waktu yang lama. Sedangkan kalau misal sudah membangun tol akan segera dipakai. Jadi makanya itulah kenapa kebanyakan yang digunakan adalah struktur gitu. Meskipun balik lagi ya, kalau kita melihat ke ramah lingkungannya sisi ramah lingkungan, ya memang yang terbaik adalah dengan pohon gitu ya. Tapi tadi dia butuh waktu yang lama agar benar-benar si pohonnya sudah kuat gitu menahan tanah gitu, karena memang posisinya si pohon sudah tumbuh dengan baik. Kemudian atau dengan remediasi ya, remediasi itu juga sama nih, manajemen tanah, pengelolaan tanah yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah gitu ya. Jadi tergantung kita butuhnya di tanah itu bahan organik apa. Misalkan tadinya tanah tersebut kaya akan nitrogen misalkan, tapi ternyata dia nitrogennya habis gitu ya, habis entah diikat oleh mikroorganisme atau memang habis ditanami tanaman kedelai misalkan. Nah, kemudian kita mau nanam lagi gitu, butuh dengan nitrogen, itu bisa ditambahin nitrogen lagi. Nah, gitu ya. Jadi intinya remediasi adalah ya memperbaiki gitu, memperbaiki seperti keadaan semula gitu ya. Bisa dengan keadaan semula sebelumnya, atau ya memperbaiki sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nah, dan lain-lain ini masih banyak lagi sebenarnya ya. Jadi manajemen tanah, tapi dari kesemuanya intinya manajemen tanah atau pengelolaan tanah itu tujuannya adalah ya untuk memperbaiki gitu, memperbaiki tanah gitu ya. Jadi misalkan kayak pengawetan tanah juga dia tujuannya untuk memperbaiki gitu, bukan hanya untuk mempertahankan, tapi tetap memperbaiki gitu ya. Jadi mempertahankan tapi sebisa mungkin tetap ada perbaikannya gitu. Jadi tetap tujuan utamanya dalam manajemen atau pengelolaan tanah adalah untuk memperbaiki tanah, memperbaiki kualitas tanah gitu ya. Kemudian manajemen tanah berhubungan dengan fungsi tanah yang rusak ya. Contohnya ada air, udara, hara, tunjangan mekanik. Nah, jadi nih
tadi yang sudah saya sebutkan ya, manajemen tanah itu pasti tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas tanah. Nah, kualitas tanah yang seperti apa tergantung. Biasanya permasalahannya itu ada beberapa dari yang ya dari ini sendiri, dari kandungan si tanah tersebut sendiri gitu. Kayak misalkan air, ya kan, di tanah itu kan ada air, di tanah itu ada udara, di tanah itu ada hara. Kemudian fungsi tanah itu sendiri adalah sebagai tunjangan mekanik. Nah, berarti yang kita perbaiki apa gitu ya, tergantung ya. Jadi ada misal air, kalau kita mau memperbaiki kualitas air di dalam tanah itu seperti apa, itu kan beda nanti treatmentnya. Kalau misalkan contohnya ya, kita bisa menanam tanaman yang membantu si tanah untuk cepat menyerap air gitu ya. Biarin misalkan kawasan, misalkan di kawasan pemukiman itu sering banjir gitu, bisa kita tanami tanaman yang bisa membantu memperbaiki sifat tanah agar bisa menyerap air lebih cepat, atau dengan nambahin biopori, itu juga salah satu manajemen tanah agar dapat menyerap air. Biarin si air yang tadinya tergenang cepat dia dibantu turun ke bawah itu, meskipun belum terserap tapi dia dimasukkan dulu ke dalam biopori, biarin memberikan waktu si tanah untuk dapat menyerap gitu. menyerap si air. Nah kemudian selain biopori ya, bisa juga dengan drainase, dibuat drainase gitu untuk mengelola air. Tujuannya kan sebenarnya mengelola air, drainase tersebut. Tapi balik lagi, di sisi lain dia juga untuk bisa untuk memanajemen tanah gitu ya. Jadi drainase nih ya, membayangkannya adalah drainase yang tanpa beton ya. Jadi drainase langsung yang ke tanah gitu. Jadi dia hanya seperti saluran gitu kan, seperti saluran. Nah, saluran itu hanya membantu biar tidak terjadi tergenangnya air gitu. Nah, dia hanya untuk biarin dia menyimpan di situ. Tanahnya sudah, misalkan kalau tanah sudah jenuh, biarin dia memberikan waktu tanah jenuh itu untuk airnya lama-lama turun ke bawah, ada ruang kosong, air yang tergenang di drainase bisa diserap lagi kayak gitu ya. Jadi itu untuk manajemen tanah dalam sisi bagaimana kita mengelola jika ada permasalahan di sisi air kayak gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya contohnya, ada banyak banget. Terus contoh lagi adalah nggak hanya masalah intensitas ya, kayak tadi kan intensitas air kebanyakan gitu, banjir, terus kita mau biar cepat nyerap. Bisa juga kalau misalkan di situ ada area kawasan industri gitu ya, misalkan industri batik, terus kan limbah airnya ada limbah air yang mengandung tadi ya sisa-sisa apa sih warnanya batik gitu kan. Nah sedangkan di dekat dengan kawasan pembuatan batik tersebut, terutama kalau batik itu kan biasanya memang dekat pemukiman, karena memang pembuatan batik sendiri ya di rumah masing-masing pengrajin biasanya. Nah yang seperti ini juga bisa jadi masalah gitu ya, masalah. Kemudian salah satu contoh memanajemen tanahnya bisa dengan bioswale. Kalau kalian masih ingat bioswale ya, bioswale itu kita buat saluran, kemudian nanti ada lapisan-lapisan seperti penyaring gitu. Penyaring kalau misalkan kalian tahu ya, yang Pure It, kayak contohnya Pure It itu kan ada tuh nyaring air dengan ada lapisan-lapisan pasir, kerikil. Nah itu gunanya adalah untuk menyaring mineral-mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah itu bisa salah satunya dengan cara kita membuat bioswale. Bioswale itu ada terdiri lapisan-lapisan juga gitu. Kemudian ada tanamannya juga. Nah itu contoh untuk yang masalah kualitasnya ya. Kalau tadi kan kuantitas, bisa dengan drainase, biopori. Biopori sebenarnya membantu juga sedikit, tapi kalau memang mau kualitas bisa dengan bioswale itu. Kemudian misalkan permasalahan udara ya, misalkan kita mau nanam tapi tanahnya terlalu padat gitu kan nggak bagus sih padat untuk menanam. Nah itu bisa kita gemburkan kan, biasanya kita cangkul-cangkul. Nah itu kan sama
itu kita mencoba untuk memberikan ruang-ruang itu di tanah yang tadinya padat biar ada udara gitu, biar gembur. Nah, itu salah satunya kalau untuk yang udara. Kalau hara banyak ya, juga ada pemupuk-pupukan gitu kan. Kemudian bisa dengan cara kita nanam tanaman apa dulu, misalkan kedelai dulu nih, itu biarin bagus dulu si tanahnya. Bisa ya, misalkan tadinya bekas tambang, terus kita mau nanam ya kedelaian dulu aja, kacang-kacang ya kedelaian gitu, kacang-kacangan biasanya memang lebih gampang hidupnya gitu. Kalau bekas tambang kan nggak bisa semua jenis tanaman bisa ditanam di situ. Nah, itu contohnya untuk olahraga. Jenis yang lain sebenarnya jenis pemanajemen yang lain sebenarnya banyak gitu. Kemudian ada tunjangan mekanik ya. Tunjangan mekanik ini ya karena tanah itu ada di bawah dan dia menjadi dasar kita melakukan semua aktivitas gitu ya. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa tanah itu tidak akan longsor, tanah itu tidak akan ambles gitu, tanah itu tidak akan erosi gitu. Nah, untuk manajemen tanah seperti apa ya, kayak tadi contohnya ya, bisa dengan kita menanam rumput vetiver dengan adanya struktur penahan, itu contohnya gitu. Oke, kemudian dasar kesuburan tanah sendiri ya. Kalau kita bahas kesuburan tanah kan minggu lalu sudah itu yang jelas yang pertama dasarnya adalah tekstur dan strukturnya ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat tekstur itu apa, struktur itu apa. Tekstur itu ya tadi ya pasir liat dan tempung ya. Jadi kalian harus selalu ingat yang tiga itu ya, yang segitiga itu. Pasir, liat, debu ya. Jadi pasir, liat, debu itu tiga, itu adalah tekstur. Berapa persentase pasirnya, berapa persentase liatnya, berapa persentase debunya, nah itu yang akan mempengaruhi tekstur gitu. Kemudian untuk struktur sendiri, struktur adalah yang horizon itu ya, lapisan-lapisan. Semakin banyak horizonnya itu berarti semakin dia sudah tua, dewasa. Artinya sudah sering melapuk, dan justru semakin banyak melapuk, semakin sering sudah melapuk, semakin bagus gitu. Jadi bahan organik yang dimiliki pun biasanya semakin banyak gitu. Kalau untuk tekstur sendiri ya, kemarin kalian kalau masih ingat, kalau yang lihat banget gitu itu tidak baik untuk tanaman gitu ya. Yang banyak pasirnya ini juga pun tidak baik gitu. Yang paling baik adalah ya yang persentasenya lempungnya sedikit tapi pasirnya banyak gitu. Cuman tetap harus ada liatnya gitu ya, nggak pasir full gitu, tapi ada liatnya. Kemudian bahan organiknya ya, ya jelas kandungan bahan organik di tanah itu. Kemudian unsur haranya ya, jadi bahan organik, kemudian unsur hara seperti N, P, K, S, C, A, Mg, unsur mikro yang lain ya. Kemarin kan sudah bahas tuh, ada unsur makro, ada unsur mikro yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kemudian pH-nya gitu kan, pH yang bagus itu netral yang paling bagus sebenarnya, tapi dia jenuhnya baiknya basah, bukan malah jenuhnya jenuh asam ya gitu, karena itu tidak bagus untuk tanaman. Kemudian kemasaman kapasitas tukar kation dan Kt ya, ini memang agak susah kalau ini ya, karena harus diuji harus di lab. Nah, kalau untuk yang kayak unsur hara seperti pH itu ada alatnya sendiri, kita bisa beli alatnya terus kita cek pH-nya gitu, itu bisa langsung. Kemudian anion, kejenuhan basa, nah ini ya, kalau dia kejenuhan basanya tinggi ya dia bagus untuk tanaman. Kalau rendah atau dia cenderung asam, kejenuhan asam, itu nggak bagus. Kemudian air tanahnya gitu, air tanahnya banyak atau tidak, itu mempengaruhi juga untuk kesuburan tanah ya. Jadi dalam atau dangkal tanahnya itu juga mempengaruhi gitu ya. Kalau terlalu dalam
akar tidak akan bisa menggapai si air gitu. Nah nanti di musim kemarau dia bisa kekeringan seperti itu. Kemudian mineral liatnya ya, jadi tadi kan ada tekstur itu dipengaruhi oleh liat, kemudian pasir sama debunya ya gitu. Tapi tadi kalau liatnya terlalu banyak juga nggak bagus, karena giliran hujan dia cepat jenuh, giliran kemarau dia cepat mengering, retak-retak gitu. Makanya tidak bagus yang memang liatnya banyak gitu. Tapi liatnya tetap harus ada gitu, tetap harus ada kandungan liatnya, nggak terus pasir, kandungannya pasir aja. Nah pasir juga nggak baik untuk tanaman. Kemudian nisbah C atau N ya, karbon atau nitrogennya, karena ini termasuk karbon dan nitrogen termasuk yang dibutuhkan dalam jumlah besar gitu. Jadi emang butuh pembantu ya, kayak mikroorganisme untuk mengikat nitrogen itu contohnya. Kemudian karbonnya ya jelas dibutuhkan untuk tanaman. Jadi kalau semakin banyak C dan N ya semakin subur. Oke, kemudian di sini ya untuk dari sisi pengertiannya, pengelolaan tanah adalah salah satu kegiatan persiapan lahan atau land preparation yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Oke ya tadi ya. Jadi intinya adalah ya kita pengelolaan tanah itu mempersiapkan si lahan ini. Biarin kondisinya sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam. Kalau memang kita tujuannya untuk menanam. Gitu ya. Jadi kita siapkan kalau ternyata memang ada kandungan dirasa oh ini kurang nitrogennya gitu, jadi kita harus kasih pupuk N misalkan gitu ya. Kemudian pengelolaan tanah ditujukan untuk memperbaiki daerah perakaran tanaman, kelembaban dan aerasi tanah, memperbesar kapasitas infiltrasi serta mengendalikan tumbuhan pengganggu ya. Jadi ini memang fokusnya ke untuk menanam gitu ya. Tapi sebenarnya dalam pengelolaan tanah, manajemen tanah itu tidak melulu hanya untuk menanam. Meskipun kita landscape ya, tetap kita mempertimbangkan aktivitas manusia di atasnya gitu. Dan juga tentunya kita pasti akan menanam tanaman ya gitu, untuk menanam pohon juga. Tapi kita harus mempertimbangkan aktivitas apa sih yang ada di situ gitu. Biarin kita bisa merencanakan juga, memperkirakan lah ya. Jadi area-area misalkan kalau di situ ada aktivitas tinggi, kira-kira nanti rawan longsor atau tidak gitu, erosi atau tidak, seperti itu ya. Kemudian ini tadi pengelolaan tanah salah satunya ya bisa untuk memperbaiki daerah perakaran tanaman tadi ya. Jadi kita pastikan dulu kondisi tanahnya itu tidak terlalu padat gitu, biarin daerah perakaran tanamannya baik. Kemudian kelembabannya, aerasi tanah ya, pengudaraannya lah ya tadi, makanya perlu gembur. Kemudian tetap memperbesar kapasitas infiltrasi juga, biarin tidak tergenang, karena kalau tergenang juga akan membuat si tanaman jadi busuk. Kemudian serta mengendalikan tumbuhan pengganggu ya. Jadi misalkan rumput liar gitu kan ya, karena nanti kalau ada tumbuhan pengganggu itu akan membuat si tanaman utama itu menjadi terganggu, jadi kayak jadi rebutan gitu, jadi rebutan haranya gitu, jadi rebutan makanan. Makanya dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Makanya harus dikendalikan tumbuhan-tumbuhan pengganggu itu. Sebenarnya pengendaliannya ya udah tinggal disiangi. Itu penyiangan termasuk ke dalam manajemen tanah juga ya. Kemudian untuk pengolahan tanah sendiri ya, ini tadi kan masuk ke ini tadi pengolahan tanah ya, bagian dari pengelolaan tanah. Memang kalau pengolahan tanah itu memang identiknya dengan nanam tanaman gitu. Sedangkan kalau manajemen itu itu luas, pengelolaan tanah itu luas. Kalau pengolahan tanah memang lebih cenderung kita gunakan untuk
menanam tanaman. Kemudian pengolahan tanah sendiri itu sistemnya ada dua ya yang sering digunakan gitu, ada konvensional atau dengan pengolahan tanah konservasi. Kita akan bahas kalau konvensional itu ya dengan cara lama gitu ya, biasanya yang gampang-gampang. Nah, pengolahan tanah konvensional atau dikenal juga dengan istilah olah tanah intensif ya, jadi dia intensif gitu. Kemudian pada pengolahan tanah intensif, tanah diolah beberapa kali baik menggunakan alat tradisional seperti cangkul maupun dengan bajak singkal. Pada sistem OT, permukaan tanah dibersihkan dari rerumputan dan mulsa, serta lapisan oleh tanah dibuat menjadi gembur agar perakaran tanaman dapat berkembang dengan baik. Nah, kalau di sistem pengolahan tanah konvensional ini menggunakan alat ya, jadi seperti cangkul hingga bajak singkal gitu ya, jadi untuk menggemburkan si tanah itu tadi. Kalau untuk biasanya kalau konvensional ya tadi ya yang ada rumput, ada mulsa itu dibersihin dulu gitu, pokoknya benar-benar bersih gitu ya, benar-benar bersih, cuma tinggal tanamannya itu sendiri gitu. Nah itu kan terlalu intensif ya, artinya tanahnya itu diolah terlalu intensif dengan pembajakan tadi. Kemudian ada sisi negatif dari dampak negatif dari OT tadi. Pengolahan tanah yang dilakukan terus-menerus dapat menimbulkan dampak negatif terhadap produktivitas lahan karena ya dieksploitasi gitu istilahnya. Kemudian pengolahan tanah secara berlebihan dan terus-menerus juga dapat memicu emisi gas karbon dioksida secara signifikan. Pengolahan tanah dapat mempercepat kerusakan sumber daya tanah, contohnya meningkatkan laju erosi dan kepadatan tanah. Jadi dia malah justru membuat si tanahnya itu jadi struktur tanahnya tidak kuat, jadi malah justru cepat terjadi erosi gitu. Kemudian padat juga gitu, karena memang terlalu sering kan di ini, jadi dia kurus, si tanahnya kurus, jadi dia akhirnya makin padat. Hal tersebut dikarenakan permukaan tanah yang bersih dan gembur tidak mampu menahan laju aliran permukaan yang mengalir deras ya, jadi dia terlalu bersih kan tadi karena tidak ada mulsa, pokoknya cuma tanaman itu sendiri ya, dia jadi tidak bisa menahan aliran deras ya, aliran air yang deras gitu, makanya akan meningkatkan laju erosi gitu. Kalau misalkan ada mulsa itu lumayan nahan si airnya, jadinya erosi bisa ditahan gitu. Jadi kalau misalkan pas habis kita pupuk gitu, ternyata hujan deras, ya udah pupuknya akan tergerus ikut air gitu, ke bawah air. Lama-lama tidak hanya pupuknya ya, tanahnya juga ke bawah-bawah juga, jadi dia makin kurus, kemudian akhirnya jadi padat karena yang gemburnya itu jadi ke bawah, nah jadi yang tersisa adalah yang padat. Oke, sehingga banyak partikel tanah yang mengandung humus dan hara tergerus dan terbawa air ke hilir ya. Sedangkan pemadatan tanah biasanya disebabkan oleh penggunaan alat berat untuk kegiatan pertanian di lahan. Nah ini juga ya, jadi kalau misalkan pakai alat berat gitu ya, jadi pengolahan tanahnya dengan alat berat, memang nanti di sisi yang kita memang mau diolah jadi bagus, tapi nanti sekitar yang dilalui oleh mesin berat itu jadi ada pemadatan. Selain itu, pengolahan tanah secara intensif memerlukan biaya yang tinggi. Nah, sekarang sudah banyak yang digunakan adalah pengolahan tanah konservasi ya. Jadi gimana caranya si tanah ini tidak cepat rusak gitu, tapi bisa kita perbaiki. Kemudian sistem pengolahan tanah konservasi sendiri itu dapat membuat produktivitas lahan berlangsung lama. Ya tadi ya, karena kita memperhatikan gimana caranya biarin si tanahnya itu nggak cepat tergerus kayak gitu ya, bisa kita tetap mempertahankan mulsanya, itu salah satu contoh konservasi gitu. Makanya kenapa misalkan kayak kita habis manen padi gitu ya, udah di gabahnya udah dipisahin, nah itu sisa-sisanya ya jerami gitu jangan dibakar gitu, biarin aja di situ gitu.
Kemudian salah satu pengolahan tanah konservasi adalah pengolahan tanah minimum. Ya, jadi berkebalikan dengan yang intensif tadi yang terus-menerus, yaitu pengolahan tanah yang dilakukan secara terbatas atau seperlunya tanpa melakukan pengolahan tanah pada seluruh area lahan. Jadi kalau OT itu benar-benar seluruh area lahan. Ya, jadi yang diolah semua area lahan diolah gitu. Jadinya nanti ketika semuanya sudah rusak tanahnya nggak ada lagi sisa yang masih punya kualitas yang bagus gitulah ya. Kemudian pada olah tanah minimum ini pengendalian gulma biasanya cukup dilakukan secara manual, ya misalkan dicabutin atau dilakukan penyemprotan herbisida ketika pembersihan secara manual tidak berhasil. Ya, jadi pokoknya kalau konservasi ya kita minim menggunakan bahan kimia gitu. Kalau memang mau dipupuk, pupuknya pupuk organik. Kemudian pengolahannya juga dengan manual. Misalkan kalau ada rumput dicabutin gitu kan, nggak pakai alat-alat berat. Kemudian kalau nggak ini juga ya, misalkan ada hama atau ada penyakit gitu yang nggak bisa kita ini secara manual, misalkan kita udah menghilangkan ulat-ulatnya gitu, tapi masih belum sembuh juga, ya pakai herbisida bukan pestisida. Herbisida itu ya obat ini ya, obat bukan obat ya, jadi pembunuh si hamanya itu, tapi dengan tanaman gitu. Misalkan daun pepaya. Nah, daun pepaya itu nanti diremes-remes ya, diambil airnya nanti campur gitu dengan bahan-bahan yang lain gitu. Nanti disemprotin tuh. Jadi air perasan dari daun pepaya itu disemprotin ke tanamannya gitu. Nah, ini tergantung. Udah banyak sih sebenarnya kalau kalian mau cari referensi gitu ya, herbisida apa saja gitu, untuk hama apa saja itu sudah ada. Memang paling banyak kalian gunakan daun pepaya. Mulsa gulma atau tanaman sebelumnya juga diperlukan untuk menutupi permukaan lahan. Nah, ini tadi ya, makanya mulsa ya ketika kita sudah habis nyabutin nih rumput gitu ya, jangan dibuang gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya biarin di situ aja, nggak usah kita bakar gitu ya. Jadi nanti bagus juga untuk menutup permukaan tanahnya gitu. Kecuali ya ada rumput-rumput tertentu yang misal sudah dicabut, kemudian kalau dia dibiarkan di situ ntar dia hidup lagi. Nah, itu berarti jangan gitu ya. Jadi yang dipilih adalah sih bagusnya memang sisa-sisa tanaman gitu, yang kira-kira memang dia tidak akan hidup lagi, jadi memang benar-benar berfungsi sebagai mulsa gitu. Nah, ini untuk pemulsaan. Pemulsaan merupakan suatu usaha melindungi tanah dengan suatu bahan penutup tanah. Dari pengertian ini, mulsa diartikan sebagai penutup tanah yang dapat melindungi tanah dari pengaruh iklim yang berbeda-beda. Ya, tadi kayak kalau misalkan hujan biar terlindungi, biar tidak tererosi tanahnya. Kalau kita habis pupuk nggak terganggu juga gitu. Terus kalau pas panas terik juga tidak cepat menguap kalau ada pupuk gitu. Kemudian pemulsaan merupakan suatu cara memperbaiki tata udara tanah dan juga tersedianya air bagi tanaman. Ya, misal ditutup juga kan biar nggak cepat nguap air yang tergandung gitu bisa di tanah. Selain itu, pemberian mulsa dapat mempercepat pertumbuhan tanaman yang baru ditanam. Itu karena apalagi ini ya, terutama mulsa alami ya. Jadi dia bisa membantu mempercepat pertumbuhan tanaman yang baru ditanam. Mulsa ada dua jenis ya, ada mulsa organik dan mulsa anorganik. Yang organik itu yang tadi yang alami dari sisa-sisa tanaman. Kalau anorganik ya plastik kayak gitu. Mulsa organik adalah mulsa yang berasal dari sisa panen tanaman, pupuk hijau atau limbah, pokoknya sisa tanaman atau sisa panen gitu ya, atau limbah hasil kegiatan pertanian. Artinya ya tadi ya sudah dipanen sisa-sisanya gitu, yang dapat menutupi permukaan tanah seperti jerami, eceng gondok, sekam bakar, dan batang jagung yang dapat melestarikan produktivitas lahan untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau misalnya habis panen jagung juga sama, jangan dibuang gitu, jadiin mulsa.
Kemudian mulsa anorganik adalah mulsa yang terbuat dari bahan-bahan sintetis yang sukar atau tidak dapat terurai. Contoh mulsa anorganik adalah mulsa plastik hitam perak atau karung. Jadi termasuk juga ada karung ya. Makanya kalau karung kan susah tuh, apalagi kita butuhnya banyak, makanya yang paling banyak digunakan adalah plastik. Gitu. Mulsa ini dipasang sebelum tanaman atau bibit ditanam, lalu dilubangi sesuai dengan jarak tanam. Ya jadi itu untuk mengkondisikan tanahnya udah kita pupuk biar tidak tererosi, ditutup dulu baru dilubangi. Nah nanti benih-benih yang mau kita tanam baru tanam di bolongan-bolongan yang sudah kita buat sesuai dengan jarak tanamnya. Tuh. Kemudian untuk pemberian bahan organik pada tanah kering, ya misalkan bisa tanah pasca tambang gitu, atau di situ terkena limbah industri gitu. Nah, untuk tujuan pemberian bahan organik sendiri jelas ya untuk peningkatan produktivitas tanahnya, itu kualitas tanahnya, memperbaiki kualitas tanahnya, meningkatkan kandungan haranya, kemudian memperbaiki sifat-sifat tanah yang lain gitu ya. Ya jadi dia makin kuat, strukturnya kuat gitu. Ya, jadi nambahin unsur hara seperti NPK, kemudian bisa memperbaiki stabilitasnya biar nggak ambles, biar nggak longsor gitu. Kemudian untuk sebenarnya masih banyak yang lain ya tujuannya. Pokoknya intinya adalah untuk memperbaiki memang kualitas si tanahnya sendiri. Kemudian metode pemberian bahan organik sendiri bisa dengan pemberian kompos ya. Jadi dengan pupuk alami. Peningkatan masukan biomasa seperti serasah, sisa panen atau pangkasan tanaman ini juga bisa. Kemudian agroforestry ya, kita mencampurkan antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan gitu. Kemudian aplikasi mikoriza, kita berikan mikoriza atau mikroorganisme lainnya yang bisa membantu untuk memperbaiki tanah, memperbanyak ya bahan organik di dalam tanah. Tuh. Kemudian, nah ini untuk konservasi atau pengawetan tanah tadi ya. Tujuan pengawetan tanah adalah mencegah kerusakan tanah. Gitu ya. Jadi kita awetin biar nggak rusak sih tanah ini, tapi juga memperbaiki tanah yang sudah rusak. Gitu. Kemudian memelihara serta menaikkan produktivitas tanah agar tercapai produksi setinggi-tingginya dalam waktu tidak terbatas. Metodenya sendiri untuk pengawetan tanah itu yang umum dilakukan adalah melindungi tanah dari curahan langsung air hujan. Dia bisa tadi kan termasuk pengawetan tanah juga ya. Jadi penutupan pemulsaan itu tadi, atau dengan misal mau bikin sekalian misalkan ada bikin untuk tutupannya gitu ya, nutup kayak plastik gitu yang dibikin di atas tinggi manusia, itu bisa banyak ininya ya metodenya kalau untuk menutupi curahan langsung dari air hujan. Kemudian meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah. Nah, ini juga termasuk ke pengawetan tanah, biarin dia tidak gampang erosi. Kemudian mengurangi runoff ya, meningkatkan infiltrasi dan mengurangi runoff gitu. Jadi bisa tadi dengan tanaman gitu, dengan banyaknya tanaman di permukaan tanah itu juga bisa menghambat runoff. Meningkatkan stabilitas agregat tanah gitu. Meningkatkan stabilitas juga macam-macam, bisa dengan kita menambahkan unsur hara gitu. Nah ini ada 3 metode pengawetan tanah jenisnya ya. Yang pertama metode vegetatif, itu adalah metode pengawetan tanah dengan cara menanam vegetasi. Tuh. Kemudian metode mekanik atau teknik, itu dari bahasanya udah jelas ya, ini pasti ada dengan teknik tertentu gitu ya. Metode mengawetkan tanah melalui teknik-teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran permukaan tanah, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan tidak merusak. Ya ini bisa dengan tadi kita nambahin drainase, itu termasuk ya, masuk ke metode mekanik atau teknik. Itu jadi lebih ke kita menambahkan sesuatu seperti struktur ya yang melibatkan teknik-teknik tertentu. Itu masuk ke metode mekanik atau teknik ya. Jadi drainase masuk ke dalamnya. Kemudian metode kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia
untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu meningkatkan kemantapan agregat atau struktur tanah. Nah, memang ada bahan-bahan kimia tertentu yang memang bisa membantu meningkatkan stabilitas tanah. Tuh. Ya, jadi kalau memang melibatkan bahan kimia ya sudah pasti metode kimia. Nah, ini yang remeditasi ya. Remeditasi diartikan sebagai perbaikan lingkungan secara umum diharapkan dapat menghindari resiko-resiko yang ditimbulkan oleh kontaminasi logam yang berasal dari alam dan akibat ulah manusia. Ya, jadi biasanya ada industri-industri ya, di sekitar industri kan pasti ada limbahnya. Nah, ini perlu adanya remediasi tanah. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ ya, on site atau pembersihan di lokasi, dan ex situ itu off site ya. Jadi ada 2. Yang in situ itu ya berarti kita memperbaiki ya di tanah yang rusak tadi. Itu kalau perlakuannya di dalam tanah yang rusak tadi, di dalam area tanah yang rusak tadi. Nah, kalau offsite atau ex situ itu adalah kita memperbaiki asal mulanya. Misalkan bisa jadi dia karena limbah, itu berarti kita lakukan pengelolaannya dari luar, itu termasuk ke ex situ. Remediasi secara in situ bisa dengan menggunakan fungi atau bakteri bioremediasi ya. Jadi menambahkan fungi atau bakteri, biarin dia secara alami nanti memperbaiki tanahnya, atau dengan menggunakan tanaman akumulator logam berat ya. Ini disebut fitoremediasi. Memang ada tanaman tertentu yang bisa berfungsi sebagai fitoremediasi atau mengurangi logam berat di dalam tanah. Itu karena dia nanti bisa mengambil logam dalam tanah itu, logam dalam tanah itu untuk fotosintesisnya, untuk aktivitas dalam tanaman gitu. Bisa cari ini jenis-jenisnya ya, funginya apa, bakterinya apa gitu. Nah, ini kalau yang in situ gitu, karena memang kita mau memperbaiki si tanah yang rusak tadi. Salah satu, nah kalau misalkan untuk remediasi ini ya memang biasanya lebih kepada ke pencemaran logam gitu kalau untuk remediasi. Meskipun bisa juga digunakan istilah ini untuk kerusakan kualitas tanah yang lain gitu, tapi memang lebih diinikan ke yang logam. Salah satu tanaman akumulator logam berat adalah akar wangi ya, vetiver. Vetiver itu rumputnya rumput yang baik ya untuk memperbaiki kualitas tanah. Tidak hanya tadi kita bisa menahan erosi gitu, ini juga bisa sebagai remediasi tanah, mengurangi logam berat ya. Jadi ini vetivera ini salah satu tanaman fitoremediasi, tanaman yang bisa menyerap logam berat. Kemudian manajemen tanah untuk pencegahan longsor dengan drainase ya. Pembuatan sistem drainase bertujuan untuk mengalirkan air yang merembes ke dalam. Jadi bisa kita membuat drainase itu tidak hanya ya tadi untuk mengurangi genangan, tapi juga untuk mencegah longsor. Karena bisa jadi longsor yang terjadi itu akibat adanya tekanan dari arus air yang deras gitu. Jadi kita bisa mencegah longsor ya dengan adanya drainase. Kalau memang permasalahannya adalah karena adanya aliran deras dari air gitu. Pembuatan sistem drainase bertujuan untuk mengalirkan air yang merembes ke dalam ya. Jadi biarin dia nggak terus menggerus akhirnya longsor ya, biarin aja dia nanti biar menyerap ke dalam airnya. Lereng yang didrainase dengan baik akan lebih stabil daripada lereng dengan drainase yang minimal dan lebih tahan terhadap kemungkinan terjadinya kelongsoran. Ya, ini jelas ya. Ya, jadi kalau memang kita mau bandingkan, pasti yang baik adalah yang dengan drainase. Nah, balik lagi, drainasenya juga harus direncanakan dengan baik. Alurnya harus sesuai ya, alur drainase harus sesuai. Biarin bisa airnya langsung mengalir ke situ gitu. Terus kapasitasnya cukup gitu, biarin nggak sia-sia. Nanti kalau sama aja nggak, kapasitasnya nggak cukup, nanti luber terus tetap ada air yang mengalir ya sama aja kayak gitu ya. Jadi tetap harus dihitung, direncanakan dengan baik. Kemudian untuk kelebihan pengolahan tanah konservasi sendiri
mencegah kerusakan tanah akibat aliran permukaan dan erosi. Ya, jadi jelas ya, mencegah kerusakan tanah akibat aliran permukaan dan erosi. Karena kan kalau dengan konservasi itu tadi kan kita ada mulsanya gitu ya, kita mengutamakan ada mulsa, ada tanaman-tanaman gitu, nggak kosong seperti yang di OT. Kalau OT kan benar-benar kosong gitu, cuma tinggal tanaman yang kita mau tanam aja gitu. Nah ini jadi dengan adanya itu tanaman-tanaman itu bisa menahan aliran permukaan air dan bisa mencegah kerusakan permukaan tanah. Mengamankan dan memelihara produktivitas tanah agar tercapai produksi maksimal dengan kurva dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Itu karena tadi ya, konsepnya adalah mengkonservasi, otomatis tanahnya itu akan bisa berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Tidak kita eksploitasi. Ya, selama digunakan dia selalu terus memperbaiki kualitas tanahnya. Jadi habis dipakai dia bisa memperbaiki kualitas tanahnya sendiri gitu ya. Ya dibantu dengan adanya tanaman yang di situ, dibantu dengan mikroorganisme yang ada di situ gitu. Dan dibantu dengan misalkan ada seperti ada drainase di daerah tersebut, itu juga bisa membantu si tanah untuk cepat memperbaiki unsur haranya yang terkandung di dalam tanah. Ya, kemudian meningkatkan produksi lahan. Ya jelas ya. Jadi kalau kualitas tanahnya baik, ya dia akan bisa meningkatkan produktivitas lahan. Kemudian ini pengolahan tanah pertanian. Ya karena memang tujuannya pertanian, ya berarti memang kita mengutamakan untuk kebutuhan tanaman. Jadi meningkatkan kandungan bahan organik gitu ya. Perbaikan sifat ini berfungsi untuk perbaikan sifat fisik, kimianya, biologinya gitu ya. Jadi ditambahin bahan organiknya, biarin sifat fisiknya gitu ya. Jadi dia gembur gitu. Terdapat aerasi yang baik gitu kan. Kemudian perbaikan kimianya ya, kandungan mineral-mineralnya di dalamnya itu memang yang dibutuhkan tanaman. Kemudian perbaikan sifat biologinya ya, makin banyak mikroorganismenya gitu, karena memang banyak bahan organik jadi banyak mikroorganismenya. Nah mikroorganisme ini juga dibutuhkan tanaman untuk membantu si tanaman dalam menguraikan hara yang dia butuhkan gitu. Kemudian meningkatkan penutupan tanah. Jadi semakin banyak penutupan tanah itu semakin baik gitu. Jadi tanahnya tidak dibiarkan terbuka begitu saja gitu, biar tidak tergerus gitu permukaan tanahnya. Kemudian pengaturan pola tanam. Jadi selalu bergantian gitu, nggak terus jadi tanah kosong aja. Tapi misalkan sudah panen diganti lagi dengan vegetasi apa, panen ganti lagi seperti itu. Jadi selalu ada vegetasi sepanjang waktu. Kemudian pemasukan legum ya, tadi ya kedelai lain itu salah satu contohnya untuk fiksasi nitrogen. Misalkan di situ dulunya bekas tambang juga itu bisa. Jadi dia biarin bisa menghadirkan atau menyediakan nitrogen yang cukup untuk tanaman, bisa ditanam dulu legum gitu. Kemudian pengembalian sisa panen, recycling ya. Jadi kita pemakaian tadi sisa panen tadi itu jangan langsung dibakar atau dibuang. Kemudian penggunaan biomasa secara rasional. Ya, jadi biomasa itu seperti contohnya dari kotoran dari hewan gitu, digunakan untuk pupuk gitu atau untuk yang lain gitu ya. Jadi ternak dijual, dikonsumsi dan dikembalikan. Ya artinya tidak dibuang gitu ya, jadi tetap diolah gitu. Kayak misalkan sisa-sisa dari kotoran hewannya itu diolah gitu sampai dia bisa dijadikan pupuk gitu ya. Jadi sebaik mungkin, seefisien mungkin kita memanfaatkan yang ada gitu, untuk memperbaiki kualitas tanah. Kemudian efisiensi pupuk anorganik ya, sebisa mungkin sih malah justru tidak menggunakan pupuk anorganik kalau memang kita bahasnya ke konservasi. Tapi kalau untuk pengolahan pertanian nggak masalah sih ya, misalkan memang mau pakai pupuk organik nggak masalah. Tapi kalau kalian mau
judulnya mau pertanian organik ya gak boleh pakai anorganik. Tapi kalau kalian masih dalam lingkup pertaniannya yang umum gitu ya, tidak khusus untuk sayuran organik misalkan, ya berarti nggak masalah pakai pupuk anorganik gitu. Tapi dibuat seefisien mungkin, jangan sampai kelebihan gitu, jangan sampai kebanyakan. Kemudian pengolahan tanah dalam penanggulangan erosi. Jadi contohnya ini ada 4. Yang pertama ada reduce cultivation, ada direct drilling, ada minimum tillage, sama no tillage. Nah, reduce cultivation ini adalah dengan mengembalikan tanggul tanaman. Jadi memang kan kalau di pertanian itu tanaman itu yang ditanam pasti dibuat gundukan gitu kan ya, tanggulnya gitu, biarin dia tidak cepat tergerus gitu ya, jadi tetap cukup tanahnya. Ini dengan mengembalikan tanggul tanaman, terus-terusan dikembalikan, pasti akan ada erosi tapi terus dikembalikan ke seperti yang awal gitu. Dan pertumbuhan gulma setelah panen kemudian diikuti dengan penyemaian benih dengan sedikit budidaya. Nah ini masih manual ya, jadi setelah panen kemudian disemai ya, jadi dibalikin dulu ya, kalau memang dia tererosi dibalikin dulu. Nanti kalau setelah panen kemudian mau penyemaian ya dilihat dulu ada gulma atau enggak, harus disiangi kalau ada. Jadi masih secara manual gitu ya. Kemudian aplikasi herbisida dimungkinkan sebelum atau setelah tanam ya. Jadi penggunaannya yang di sini kalau reduce cultivation adalah menggunakan herbisida bukan pestisida, atau dengan yang manual tadi. Kemudian nah ini penanggulangan erosi tadi ya yang secara manual. Jadi dia tergerus, gundukannya dibalikin lagi ke awal. Kemudian contoh upaya yang lainnya itu ada direct drilling. Budidaya dilakukan langsung tanpa adanya pengolahan tanah sebelumnya. Budidaya tanaman dilakukan langsung ke dalam tanah yang terganggu. Dari ini maksudnya tidak ada pengolahan tanah sebelumnya, jadi langsung gitu ke dalam tanah yang terganggu, yang sudah erosi gitu ya. Jadi ya udah, kalau erosi langsung bisa balikin lagi di gundukannya, itu termasuk ya. Cuman bedanya ini adalah timingnya. Kalau tadi reduce cultivation ya dia pas saat erosi dikembalikan gitu, terus abis itu pas mau panen, pas sudah panen mau nanam lagi diolah lagi gitu. Jadi timingnya dia terus menerus. Kalau reduce cultivation ya dia pas saat terjadi erosinya, terus kemudian pas habis panen pun dia tetap ada pengolahannya. Kalau yang direct drilling ini ya saat itu juga gitu ya, lebih ke timingnya lah ya. Kemudian minimum tillage ini sebagian besar gulma dikendalikan dengan penggunaan herbisida bersama-sama dengan pengolahan tanah mekanis ya. Jadi kalau yang minimum tillage ini menggunakan ada campuran mekaniknya gitu ya, bisa menggunakan alat-alat gitu ya, tapi tidak alat-alat berat. Kemudian no tillage adalah praktek ya, jadi kalau yang tadi ya yang mekanis itu contohnya misalkan kalian menambahkan drainase gitu ya, atau saluran-saluran di pinggiran gundukan, itu bisa termasuk ke dalam minimum tillage. Kemudian kalau no tillage adalah praktek pengolahan budidaya tanaman tanpa menggunakan pengolahan tanah apapun ya, jadi ya udah nggak ada perlakuan apapun gitu ya. Jadi kalau reduce cultivation tadi sebenarnya sama ya, direct drilling juga intinya adalah kita yang erosi tadi kita kembalikan nih, tanggulnya itu dikembalikan gitu. Nah, kalau yang reduce cultivation pas habis panen pun tetap diolah. Kalau yang direct drilling ya saat itu juga gitu. Nah, kalau minimum tillage itu biasanya ada campuran mekanisnya gitu, misalkan membuat saluran gitu. Kalau no tillage ya tidak ada pengolahan tanah. Nah, untuk kemudian ada lagi selain pertanian juga untuk aquaculture ya, untuk bidang perikanan nih. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah plankton adalah tingkat kesuburan tanah ya. Jadi misalkan kalian mau membuat kolam pembenihan gitu ya, kolam pembesaran. Nah, terus membuatnya adalah kolam yang kolam tanah ya, dengan dasarnya tanah gitu, nggak dibuat semen atau cor-coran gitu. Itu akan sangat mempengaruhi, kondisi tanah akan sangat mempengaruhi gitu, karena semakin subur si tanah itu akan semakin banyak jumlah planktonnya yang jadi makanan bagi ikan atau
atau komoditas perikanan lain yang mau dipelihara gitu ya. Bisa jadi makanan untuk ini juga, misalkan udang gitu ya. Tapi memang paling banyak adalah ikan. Kemudian peran kualitas tanah terhadap produktivitas kolam secara keseluruhan sangat erat, terutama berkaitan dengan kualitas air di atasnya. Ya, jadi sudah otomatis ya, kalau misalkan kualitas tanah bagus ya sudah pasti airnya akan bagus juga gitu. Ya, tapi bisa jadi ini ada dua. Airnya jelek ya, airnya jelek karena tanahnya kena polusi misalkan, atau terkontaminasi limbah, itu bisa nanti airnya juga jadi terkontaminasi gitu. Atau dari air tanahnya jadi terkontaminasi, bisa juga misalkan memberikan pakan pakan terus nggak dibersihin, sisa-sisa pakannya itu kemudian nanti bisa membunuh, selain merusak ininya ya merusak kondisi air kan ya, otomatis membunuh ikannya gitu. Nah, itu tetap ada sendiri ya ininya, perhitungannya atau cara pengelolaannya kalau untuk airnya. Nah, bisa jadi airnya juga dia mengandung mineral yang tidak baik untuk ikan misalkan, itu juga bisa berpengaruh ya. Tapi yang jelas kualitas tanah itu akan mempengaruhi kualitas air gitu. Jadi kalau yang mau membuat kolam-kolam gitu ya harus memperhatikan kualitas tanah juga. Kemudian dua nutrien yang paling penting di dalam tambak adalah nitrogen dan fosfor. Nah, ini ada tadi, untuk tanaman pun nitrogen juga butuh, fosfor pun butuh juga gitu kan. Karena kedua nutrien tersebut sering hadir dalam jumlah terbatas dan membatasi pertumbuhan fitoplankton. Nah, ini dalam kaitannya pertumbuhan fitoplankton ya. Kedua nutrien ini ditambahkan ke kolam dalam bentuk pupuk atau pakan. Nah, jadi ini bisa ditambahkan pupuk atau pakan karena nanti akan terserap juga sih oleh tanahnya. Pupuk nitrogen biasanya dalam bentuk urea dan amonium. Tapi ingat, tetap harus ada perhitungan. Itu untuk di bidang perikanan sendiri pasti sudah ada perhitungan tersendiri. Kemudian tanah yang mempunyai pH hampir netral mempunyai kapasitas lebih kecil mengabsorpsi fosfor dan mempunyai kecenderungan lebih besar mengeluarkan fosfor dibanding tanah asam atau basah. Gitu. Jadi tanah yang mempunyai pH hampir netral mempunyai kapasitas lebih kecil untuk mengabsorpsi fosfor dan mempunyai kecenderungan lebih besar mengeluarkan fosfor dibanding tanah asam atau basah. Memang paling bagus pH netral ya, baik untuk ini perikanan gitu, untuk pakan, untuk aktivitas konsumsi si ikan itu juga baiknya pH-nya netral gitu. Tanaman pun juga sama kan ya, sebaiknya pH-nya netral gitu. Meskipun kalau kejenuhan lebih baik kejenuhan basah gitu. Nah, untuk kolam juga ya, kalau memang bikin kolam ikan juga bagusnya pH-nya netral gitu. Perlakuan tanah dasar tambak pada fase persiapan sebelum pengisian air antara lain pengeringan, pembuangan sedimen, pengapuran, disinfeksi tanah, dan pemupukan. Ya, jadi sebelum kita kasih air gitu, dikeringin dulu kan ya, keringin dulu, terus dibuang sedimen-sedimennya ya. Jadi habis itu diberi pengapuran gitu, kemudian disinfeksi tanahnya kalau memang takutnya ada mikroorganisme yang tidak menguntungkan gitu, atau ada mineral-mineral yang juga membahayakan atau tidak baik untuk ikan, itu bisa. Kemudian dengan pemupukan baru nanti diberi air. Contoh pemupukan kan tadi ya, pemupukan nitrogen gitu, biarin jumlah nitrogennya banyak. Nah, ini ketika sudah diisi air, kemudian isi lagi nih benih ikan, kemudian nanti udah besar dipanen lagi ya, berarti setelah itu pengurasan lagi, ulang lagi dari awal gitu ya. Jadi sebaiknya memang terus menerus diberikan ada pemupukan gitu, karena bisa jadi dia sudah berkurang karena sudah digunakan gitu ya. Jadi kandungan tadi nitrogen fosfornya bisa jadi sudah berkurang,
Jadi perlu adanya pengembalian lagi gitu. Nah, tapi biasanya kalau misalkan di situ cukup baik kondisi tanahnya sih, tidak tidak selalu setelah panen selalu diulang lagi pemupukan ya. Bisa jadi beberapa kali panen baru nanti diulang lagi untuk pemupukan gitu. Tapi yang jelas pembuangan sedimen tetap harus terus-terusan. Gitu. Nanti tinggal pengapuran disinfeksi tanah dan pemupukan itu dipertimbangkan kembali tergantung kondisi tanahnya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Silahkan kalian memberikan pertanyaan, atau kalau tidak memberikan pertanyaan, kalian memberikan kesimpulan. Nah, untuk pertanyaan dan memberikan kesimpulan ini itu wajib ya untuk semua mahasiswa. Jadi semua mahasiswa wajib memberikan kesimpulan atau pertanyaan gitu. Kalau memang bisa pertanyaan nggak apa-apa, nggak ngasih kesimpulan gitu, atau membuat kesimpulan saja. Nah, nanti untuk pertanyaan atau kesimpulannya itu silahkan diketik di komentar di GCR. Oke ya, jadi absensinya adalah melalui tadi itu, pertanyaan atau dengan kesimpulan yang kalian dapatkan dari mata kuliah, dari kuliah hari ini. Dan itu ditunggu sampai nanti jam 12 malam. Ya, jadi tetap silahkan ditonton videonya jam berapapun, tapi maksimal jam 12 malam sudah ada feedback dari kalian. Itu ya. Jadi silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat. Karena bentar lagi Idul Fitri, sekalian saya mohon maaf jika selama mengajar melakukan kesalahan ya, baik sengaja atau tidak sengaja. Bagi yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga kembali suci seperti terlahir kembali. Ibadah yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan sebenarnya kita sudah masuk kuliah aktif ya. Jadi dipersiapkan saja karena online kan, jadi nggak masalah. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.